Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Pegi Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Pegi Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Pegi Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Pegi Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto.
Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono.
Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya,
Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon, diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF, karena AF yang lagi dicari, biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang Kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disanksi,
Artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Peggy dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil,
ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dedi mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Dedi Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Pegi, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi.
Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A,
B, C, bintang 1, 2, bintang Kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini. Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana,
ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya.
Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka.
Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30.
Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi.
Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan.
Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat dua petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci,
Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon, diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF, karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik,
Ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini? Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Peggy dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina.
Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya,
tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF.
Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina,
Berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki. Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu Asum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada.
Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Pegi, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan.
Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu.
Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini. Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu pergi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi.
Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu, cocoklogi, di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi.
Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada.
Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam.
Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan.
Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu, kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian,
sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana.
Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon, diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF, karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini.
Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini? Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Peggy dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya,
kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dedi usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dedi mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Dedi Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon.
Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF.
Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya.
Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut.
Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan.
Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya,
Pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu pergi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil divisi profesi dan pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi.
Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB,
Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu.
Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh.
Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Pegi Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Pegi Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Pegi Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega,
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya,
Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AEP. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AEP. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AEP tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AEP karena AEP yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar. Ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AEP bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja.
Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Peggy dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih.
Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini.
Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik, setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon, diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut.
500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon.
Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya.
Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka.
Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30.
Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi.
Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan.
Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat dua petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widyasari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci,
Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AEP. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AEP. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AEP. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AEP tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AEP karena AEP yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar. Ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AEP bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik,
Ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini? Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Peggy dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina.
Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno.
Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik, setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF.
Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar. Ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina,
Berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki. Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya, kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu Asum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada.
Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Pegi, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan.
Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu.
Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn, Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu pergi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana di antaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi.
Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaisih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi.
Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O.E. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada.
Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen, Purnawirawan, Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam.
Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol, Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini, itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan.
Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu, kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian,
sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana.
Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon, diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep, karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini.
Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini? Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Peggy dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Peggy yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya. Ogroseno menyentil divisi profesi dan pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, itu ASUM. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalam kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta,
Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaisi. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dedi usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dedi mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Dedi Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon.
Oegroseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan AF. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan AF.
Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya AF tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian AF karena AF yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan AF bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya, pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi baru sebagai novum untuk diajukan ke sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Amunisi itu berupa pengakuan salah satu saksi kunci di sidang 2016, Dede Riswanto, 30. Novum tersebut bakal ditambahkan ke memori PK Saka Tatal yang sebelumnya telah diajukan saat pertama kali mendaftar pada 8 Juni 2024 silam. Kendati demikian, saat ini sudah terkuat alasan Titin sampai menangis pada hari pertama sidang PK berlangsung. Titin mengaku mengingat sidang di masa lalu kala Saka Tatal masih berusia 15 tahun. Bahkan, memorinya saat itu masih sangat jelas. Ia terbayang kliennya itu diludahi begitu keluar dari mobil tahanan. Bahkan, sebagai pembelanya, Titin sampai diteriaki, pengacara pembunuh. Pengakuan Titin ini pun langsung diakui anggota DPR RI, Deddy Mulyadi sebagai tindakan yang menggunakan hati. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Ogroseno seperti dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun, sebelum memberi sanksi, Ogroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Penyidik ini sementara libatkan saja dalam tim lengkap gabungan dari pusat, sehingga mereka bisa memberikan jawaban, kenapa Anda dulu berbuat seperti ini. Itu dulu saja. Lebih enak bicara bagaimana merekonstruksi kasus ini secara tuntas dulu baru tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan masalah kode etik profesi. Tapi kalau sudah diproses, disangsi, artinya selesaikan kasus ini hanya dibiarkan ya dalam keadaan seperti semula waktu Pegi dibebaskan, katanya. Ogroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Kalau saya melihat ini, dibikin situasi kayak seperti kecelakaan tapi yang mengarah kepada Vina, berarti itu kan seolah masalah cinta tapi ternyata tidak ada hubungan cinta antara Pegi yang pelaku itu seperti dalam film. Kemudian kalau misalnya sasaran itu adalah si Eki ini salahnya apa? Cuma kalau dikaitkan dengan pekerjaan orang tua ya kemungkinan juga mungkin ada masalah dengan pekerjaan orang tua. Si Eki ini kenapa dianiaya terlalu kelewatan, akhirnya mengakibatkan meninggal, pungkasnya.
Ogroseno menyentil Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Ituasum. Mabes Polri yang kurang jeli dalam memeriksa perihal kode etik Ibtu Rudiana. Bagi seorang pensiunan jenderal, Ogroseno yang hanya menganalisis dari luar saja sudah bisa membaca banyak pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Kalau Propam jeli ya, apalagi Propam Mabes Polri. Sejak awal sudah banyak pelanggaran etika profesi yang dilakukan Ibtu Rudiana, ujar Ogroseno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Ogroseno melanjutkan pelanggaran itu dilakukan Rudiana diantaranya seperti mengajak Liga Akbar ke kantor polisi dan mengarahkannya, mencurigai beberapa orang terduga pelaku lalu menangani sendiri di bidang reserse narkotika. Kemudian baru membuat laporan setelah 4 hari peristiwa terjadi. Dia juga tidak meminta anaknya yang jadi korban untuk diotopsi. Itu saja sudah banyak ditemukan, jelas Ogroseno. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudi Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudi berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Keluarga Vina Cirebon masih meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang diduga jadi dalang kasus Vina. Namun, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto justru menyebut pencarian 3 DPO tersebut bakal berujung sia-sia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Peggy, Andi dan Dani. Ibu mencari keadilan, 3 DPO yang sebenarnya, kata Sukaasih dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Senin, 7 Agustus 2024. Di hari kebebasan Peggy Setiawan usai penetapan tersangkanya tidak sah, ia turut mempertanyakan kemana Andi dan Dani lantaran sempat disebut fiktif oleh polisi. Jadi satu, yang dua lagi kemana, tanya Sukaasih. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Deddy usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Deddy mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Pada seluruh masyarakat Indonesia, intinya tidak usah mencari nama Peggy, Andi sama Dani, 3 DPO. Percuma, enggak akan ketemu sampai ujung dunia, sampai ujung pelosok pun, enggak akan ketemu, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut.
Cuma hanya buang-buang kuota, buang-buang tenaga. Lah emang peristiwa itu enggak ada sama sekali. Mending cari uang Pak, daripada begitu mending cari uang, katanya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Alasan Ibtu Rudiana yang menghilang dari publik karena alasan kode etik kepolisian dinilai tak bisa dipertanggungjawabkan oleh ex-Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan, O. Groseno. Menurutnya, tidak ada aturan yang mengikat bahwa Ibtu Rudiana selaku anggota aktif dilarang untuk tampil ke publik dan memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait kasus Vina Cirebon 2016. Pasalnya, hilangnya Ibtu Rudiana selama ini justru malah menimbulkan kegaduhan masyarakat dan membuat banyak asumsi liar yang beredar terkait kasus Vina Cirebon. O.E. Groseno juga menilai alasan Ibtu Rudiana yang ogah muncul karena dibatasi oleh kode etik juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, semua orang sama di depan hukum harus mendapatkan perlakuan yang setara atau sama. Ibtu Rudiana kemudian menyampaikan klarifikasi terkait dirinya yang seolah menghindar dari kasus ini. Semenjak kasus Vina Cirebon muncul ke permukaan, Ibtu Rudiana hanya sekali menyampaikan pesan ke publik setelah itu hilang bak ditelan bumi. Dalam klarifikasinya, Ibtu Rudiana berdalih karena dia masih menjadi anggota polisi aktif yang segala tindak tanduknya dibatasi oleh kode etik. Penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan AF berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya, kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana dan AF. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjutinya ke tahap penyidikan.
Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Kebohongan demi kebohongan di kasus Vina Cirebon perlahan mulai terkuak. Dede Riswanto, pria yang sempat menjadi saksi kunci di persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 mengaku bahwa kesaksiannya bohong belaka. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengungkapkan pernyataannya itu di channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu, 27 Juli 2024. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Menurutnya, pencarian terhadap 3 DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meminta Ibtu Rudiana untuk membuktikan bahwa saksi kunci, Dede Riswanto, tidak berbohong dengan kesaksiannya. Selama Ibtu Rudiana hanya menggertak, mengancam akan melaporkan Dede ke Mabes Polri, kepercayaan publik tak akan berbalik mendukung Ibtu Rudiana. Kesaksian Dede yang dinilai Ibtu Rudiana bohong, kata Susno, harus dibantah dengan bukti-bukti kuat. Bantahan dari Ibtu Rudiana, kata Susno, baru berupa omongan terhadap kesaksian Dede. Jika ditemukan bukti yang tak bisa disangkal, publik baru bisa mempercaya omongan Ibtu Rudiana. Pasalnya, Susno tak yakin dengan bukti apa yang akan ditunjukkan Ibtu Rudiana. Susno meyakini bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak pernah ada. Menurut analisisnya, Vina dan Eki tewas karena kecelakaan tunggal, tak ada kasus pembunuhan. Artis Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis mencari keberadaan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Aep. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bakal memberikan uang senilai 500 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan Aep. Sayembara terbuka Nikita Mirzani itu direspon oleh kuasa hukum pihak yang tersandung kasus Vina Cirebon diantaranya kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan kuasa hukum Pak RT Pasren, Brigjen Purnawirawan Siswandi. Farhad Abbas memuji sayembara yang digelar Nikita Mirzani. Namun, ia mempertanyakan tujuan Nikita mencari keberadaan Aep. Menurut Farhad, Nikita Mirzani mau berkorban agar kasus Vina Cirebon semakin terang. Tetapi, Farhad menanyakan niat Nikita Mirzani menggelar sayembara fantastis berhadiah 500 juta rupiah. Sebab, menghilangnya Aep tidak berarti bagi kasus Vina Cirebon. Nikita lalu mengungkapkan alasannya membuat sayembara tersebut. 500 juta rupiah ya buat siapapun yang bisa menemukan persembunyian Aep karena Aep yang lagi dicari biar orang-orang sinting yang bilang ini kasus pembunuhan, ini kasus buat nutupin kasus besar, ini kasus buat biar bisa nangkep si A, B, C, bintang 1, 2, bintang kejora, siapapun itu, kasih tahu, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan orang yang mengetahui keberadaan Aep bisa menghubungi dirinya melalui pesan pribadi via Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di media sosialnya. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Titin Prialianti mengungkap alasannya menangis saat dampingi kliennya, Saka Tatal di sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 2 Juli 2024, lalu gegara terbayang sidang 8 tahun lalu. Di mana pada saat itu usia Saka Tatal masih menginjak 15 tahun. Oleh karenanya,
Pada Rabu lalu, Titin yang didampingi kuasa hukum lainnya sampai tak kuasa membendung air matanya. Dari raut wajahnya, Titin terlihat begitu emosional dan akhirnya menangis kala berada di dekat Saka Tatal. Perempuan berkacamata itu beberapa kali mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan tisu. Bahkan Titin menangis sampai menutup mulutnya. Kuasa hukum lainnya mencoba menenangkan Titin yang dilanda keharuan luar biasa, mengantarkan Saka Tatal menuju jalan keadilan yang sebenarnya. Diketahui, pada saat itu, Titin telah memiliki amunisi